Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafasa Mutiara dari kelas A319. Di sini saya akan menjelaskan tentang bakteri. Bakteri adalah kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Jadi, bakteri ini termasuk ke dalam organisme prokariot atau makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti sel. Dan ukurannya sangat kecil. Bakteriologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bakteri khusus atau ilmu yang mempelajari tentang kehidupan dan klasifikasi bakteri. Struktur anatomi sel bakteri, cara kerja sel bakteri, interaksi dan tanggapan antar sel bakteri terhadap lingkungan yang ditempatinya. Kemudian, struktur dasar sel bakteri. Struktur dasar sel bakteri dibagi menjadi 4, yaitu nukleoid, sitoplasma, flagela, dan membran sel. Membran sel tersusun atas protein dan lemak. Membran sel sendiri berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat ke dalam sel. Kemudian sitoplasma. Sitoplasma ini adalah tempat berlangsungnya reaksi metabolik. Yang ketiga adalah nukleoid. Nukleoid fungsinya untuk mengontrol sintesis protein dan pembauran sifat. Yang terakhir adalah flagela. Fungsi flagela sendiri adalah untuk alat gerak. Selanjutnya adalah perbandingan sel eukariot dan prokariot. Organel sel eukariot memiliki berbagai tipe, sedangkan organel sel prokariot tidak sekompleks yang dimiliki sel eukariot. Bentuk bakteri ada 3 macam, antara lain yang pertama adalah bentuk batang atau basil, yang kedua adalah bentuk bulat atau kokus, yang terakhir adalah bentuk spiral. Selanjutnya adalah perkembangbiakan bakteri. Bakteri berkembang biak secara rekombinasi genetik dan membelah diri. Rekombinasi genetik adalah pemindahan secara langsung bahan genetik, yaitu DNA di antara 2 sel bakteri. Ada 2 macam rekombinasi genetik, yaitu transformasi dan transduksi. Kemudian yang kedua adalah pembelahan diri secara langsung. Pada pembelahan ini, sel induk dan DNA-nya membelah menjadi 2. Baru terjadi pembelahan antar sel, di mana sifat sel anakan yang dihasilkan sama dengan sifat sel induknya. Selanjutnya adalah macam-macam bakteri. Berdasarkan sumber O2 yang diperlukan dalam proses respirasi, bakteri dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu bakteri aerob dan anaerob. Berdasarkan kebutuhan terhadap O2, bakteri dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah bakteri aerob obligat, yang kedua adalah bakteri anaerob obligat, dan yang terakhir adalah bakteri fakulatif. Kemudian berdasarkan cara memperoleh makanannya, bakteri
dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu bakteri autotrof dan bakteri heterotrof. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.